Nah, di depan saya ini Sobat Tani, perkembangan dari cabai rawit lokal Rica Jarum, dan saya sudah lakukan pengecoran sebanyak 1 kali. Nah, ini sudah mulai memunculkan pertunasan Sobat Tani, nah, seperti ini. Nah, ini sudah memunculkan tunas, ini sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 tunas ini Sobat Tani. Nah, ini baru 1 kali pengecoran yang saya lakukan 5 hari yang lalu. Jadi pengecoran yang pertama itu Sobat Tani saya lakukan pada umur 5 hari setelah tanam, sesuai dengan teori dari Profesor Cabe Mas Udin. Nah, saya ini melakukan adopsi dari cara budidaya dari Mas Udin, karena kalau saya perhatikan mungkin cocok untuk diaplikasikan pada cabai rawit lokal seperti yang saya budidayakan ini Sobat Tani. Jadi saya akan lakukan metode ini sampai masa-masa produksi atau masa-masa panen nanti, mudah-mudahan bisa sukses Sobat Tani. Nah, ini adalah awal perawatan. Nah, pengecoran sebanyak 1 kali sudah memunculkan tunas seperti ini. Nah, ini sudah merata Sobat Tani sampai di atas ini. Jadi total populasi dalam bedengan yang saya buat ini Sobat Tani adalah sebanyak 500 tanaman. Nah, cara penanamannya ini Sobat Tani hanya saya lakukan sebanyak 1 jalur penanaman secara 1 jalur saja, karena saya melakukan prinsip supaya bisa nanti berkembang dengan baik, terutama pada saat pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, kita lihat Sobat Tani pada bedengan yang lain bagaimana perkembangan tunasnya. Nah, ini kita simak bagus-bagus Sobat Tani. Nah, ini aplikasi dari teori Mas Udin dengan pengecoran yang pertama kali. Nah, kita lihat Sobat Tani, pucuknya sudah mulai bagus-bagus semua, ini sudah memunculkan pucuk yang bagus seperti ini. Nah, untuk saat ini Sobat Tani saya akan melakukan kegiatan penyemprotan pertama kali, karena saya amati ada serangga yang saya lihat di dalam tanaman ini. Jadi saya harus melakukan penyepraian pada kesempatan sore hari ini. Nah, adapun bahan-bahan yang saya gunakan nanti Sobat Tani saya akan jelaskan pada video sekarang ini. Jadi penyepraiannya pada sore hari ini. Nah, begini Sobat Tani pertunasannya sekarang ini. Nah, ini baru 1 kali pengecoran. Dan rencananya Sobat Tani, pengecoran saya akan lakukan pada umur 5 hari setelah tanam, seperti yang saya sudah lakukan pertama kali ini. Kemudian hari Minggu depan ini saya lakukan pengecoran yang kedua kali pada umur 10 hari setelah tanam. Kemudian saya kocorkan lagi pada umur 15 hari setelah tanam. Nah, untuk penyepraian dengan insektisida atau fungisida ataupun dengan nutrisi, sebenarnya kita lakukan pada umur 20 hari setelah tanam menurut teori Mas Udin, tetapi karena melihat kondisi di dalam lahan ini, saya melihat ada hama serangga yang kita harus atasi. Jadi saya harus menyesuaikannya dengan kondisi lahan setempat, atau kita sesuaikan dengan kondisi di daerah kita masing-masing di mana kita melakukan budidaya cabai. Nah, itu seperti yang dijelaskan Mas Udin. Jadi kita tidak tergantung sepenuhnya, tetapi kita harus menyesuaikan, terutama pada penggunaan pestisida. Kita tidak boleh fanatik terhadap obat-obatan yang kita gunakan, tetapi harus kita menyesuaikan karena setiap daerah itu beda kondisi pola budidayanya. Nah, kita lihat Sobat Tani perkembangannya saat ini. Nah, ini umur 8 hari setelah tanam Sobat Tani. Nah, ini saya akan lakukan penyepraian yang pertama, dan kemudian saya lakukan pengecoran yang kedua kalinya nanti pada umur 10 hari setelah tanam. Nah, baik Sobat Tani, tanpa berlama-lama kita lakukan dulu pencampuran dari bahan-bahan yang saya sudah siapkan ini. Inilah bahan yang saya siapkan Sobat Tani untuk pengecoran pertama kali ini.
Nah, ini adalah bahan aktif abamectin. Nah, ini merek dagangnya Envoy. Nah, ini sama dengan Demolis, bahan aktif abamectin juga. Dan ini adalah fungisida yang saya masukkan dalam kemasan plastik ini. Ini adalah fungisida nativo. Nah, saya gunakan ini sobat tani karena sifatnya berupa pembasmi hama dan penyakit tanaman yang memiliki sifat eradikatif, kuratif, dan preventif. Jadi sangat cocok sekali sobat tani untuk tanaman cabai. Kemudian saya menggunakan insektisida. Nah, ini khusus untuk membasmi serangga, kemudian kutu-kutuan dan trips, termasuk juga lalat buah. Nah, bahan aktifnya ini sobat tani adalah imidacloprid 100 gram per liter. Ini merek dagangnya adalah Winder 100. Nah, ini sobat tani seperti ini. Jadi dalam melakukan aplikasi obat-obatan itu sobat tani, kita harus membedakan obat-obatan untuk hama tungau dan obat-obatan untuk hama trips atau yang biasa menyebabkan keriting daun pada tanaman cabai. Nah, kalau hama tungau sobat tani kita gunakan yang namanya merek dagang Samite. Nah, itu untuk membasmi serangan tungau pada tanaman cabai. Tapi ini khusus untuk mencegah munculnya hama keriting daun atau kutu-kutuan, termasuk juga serangga. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya sobat tani, saya tambahkan dengan nutrisi. Nah, seperti ini. Saya menggunakan nutrisi yaitu asam amino. Nah, ini merek dagangnya adalah Ambition. Nah, ini sangat cocok sobat tani pada masa-masa awal pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, kemudian yang terakhir sobat tani, saya tambahkan berkat. Nah, ini merek dagangnya Raja Stick. Nah, ini berfungsi untuk melindungi larutan saat kita melakukan penyemprotan, terutama pada saat curah hujan. Kemudian meningkatkan efektivitas atau daya kerja dari pestisida yang kita gunakan ini. Nah, selain itu juga menghemat dan meningkatkan daya kerja pestisida dan membantu membersihkan alat semprotan dan tidak mengganggu perhambatan pada nosel. Dan termasuk juga meningkatkan larutan semprot sehingga seluruh permukaan semprot menjadi basah dan rata. Ini bersifat sebagai perata sobat tani. Jadi kita gunakan ini sobat tani pada saat muncul curah hujan yang terlalu tinggi, supaya nanti pestisida yang kita gunakan ini lebih efektif. Nah, baik sobat tani, kita simak bagaimana cara pencampurannya. Nah, sobat tani, pada penyemprotan yang pertama pada kesempatan sore hari ini pada umur 8 hari setelah tanam, bahan-bahan yang saya gunakan sobat tani ada di depan saya ini. Jadi yang pertama kita masukkan dalam larutan air ini. Saya sudah siapkan ini sebanyak 20 liter. Nah, saya gunakan pertama kali yaitu fungisida sobat tani, karena ini sifatnya bersifat tepung, jadi kita gunakan 2 sendok makan sobat tani. Ini adalah fungisida nativo yang bersifat kuratif, eradikatif, dan preventif. Nah, ini kita gunakan 2 sendok makan sobat tani. Seperti ini. Kemudian kita aduk terlebih dahulu hingga larut, baru kita masukkan lagi yang bersifat cair, artinya larutan yang mudah larut dalam air. Jadi kita aduk dulu sobat tani dari fungisida ini supaya bisa betul-betul larut.
Kemudian untuk inseknya sobat tani saya gunakan abamectin. Ini saya gunakan volume 10 mili saja sobat tani, karena tanaman saya ini masih berumur muda, baru 8 hari setelah tanam, jadi saya gunakan dosis 10 ml. Nah, seperti ini sobat tani. Kemudian yang berikutnya kita gunakan insektisida Winder. Ini untuk mencegah munculnya keriting daun atau kutu-kutu daun dan termasuk serangga. Nah, yang ini yang saya akan gunakan, yang saya akan basmi pada kesempatan sore hari ini. Ini saya menggunakan Winder dengan bahan aktif imidacloprid 100 gram per liter. Nah, ini saya gunakan 10 mili juga sobat tani. Kemudian langkah selanjutnya sobat tani, kita aduk dulu supaya bisa merata semua. Nah, kemudian kita masukkan yang nutrisinya sobat tani. Ini sangat bagus sekali untuk awal pertumbuhan vegetatif tanaman. Ini adalah asam amino yang wajib kita ikutkan pada saat melakukan penyepraian. Nah, ini adalah zat aktivator tanaman atau zat yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan memunculkan pertunasan baru. Nah, ini kita gunakan 30 mili. Nah, seperti sobat tani. Kemudian tak lupa pula kita tambahkan dengan perekat. Ini saya menggunakan bahan aktif Etoklate alkyl phenol 200 gram per liter dengan bahan aktif metil selulosa 40 gram per liter. Jadi perekat ini sobat tani ada dua bahan aktifnya sobat tani, yaitu Etoklate alkyl phenol 200 gram per liter, kemudian metil selulosa 400 gram per liter. Jadi sangat bagus sobat tani karena memiliki dua bahan aktif. Nanti kita gunakan satu tutup saja sobat tani. Kita gunakan satu tutup. Nah, cukup. Nah, baik sobat tani, kita langsung saja ke penyepraian kali ini, dan terlebih dahulu larutan ini kita masukkan dalam alat penyepraian dengan kapasitas 20 liter air, dan nanti kita tambahkan dengan larutan dari obat-obatan ini atau pestisida yang kita gunakan pada saat ini. Nah, simak terus video ini sampai selesai.
Nah Sobat Tani, saya sudah melakukan pencampuran dari semua pestisida yang saya gunakan pada penysprayan kali ini. Ini saya sudah masukkan dalam tangki 20 liter. Dan kita langsung saja Sobat Tani untuk melakukan penysprayan sampai semua tanaman ini bisa dispray dengan pestisida yang kita sudah campurkan. Nah sekarang ini Sobat Tani, saya sudah selesai melakukan penysprayan pertama pada tanaman cabai rawit lokal yang memasuki umur 8 hari setelah tanam. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya Sobat Tani, saya akan melakukan pengocoran kedua, yaitu tepat pada umur 10 hari setelah tanam, sesuai dengan arahan dari Mas Udin sang Profesor Cabai. Nah semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbagi ilmu tentang budidaya tanaman cabai. Terima kasih, salam tani Nusantara.